Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belajar, perkenalkan nama saya Muhammad Ainul Fikri, NIM 71014191774 dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode Pitchball. Namun, sebelum membahas apa itu metode Pitchball, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu arti dari metode pembelajaran. Apa sih arti metode pembelajaran? Metode pembelajaran adalah sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Nah, metode pembelajaran ini ada bermacam-macam. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah adalah salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan. Kemudian yang kedua ada metode diskusi. Sesuai dengan namanya, metode ini selalu mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan para siswa untuk belajar memecahkan masalah. Penerapan metode diskusi biasanya dilakukan dengan membuat kelompok diskusi yang bertugas membahas sebuah masalah. Yang ketiga ada metode demonstrasi. Merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktikum agar siswa bisa melihat dan mempraktikkan secara langsung materi yang sedang dipelajari. Yang keempat ada metode ceramah plus. Metode ini sebetulnya mirip dengan metode ceramah pada umumnya. Akan tetapi, metode ceramah plus biasanya disertai metode lainnya saat menyampaikan materi, seperti diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan latihan, atau adanya feedback antara pengajar dan murid. Yang kelima ada metode resitasi. Metode ini biasanya mengharuskan siswa untuk membuat sebuah risam tentang materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang keenam ada metode eksperimen. Metode ini dilakukan melalui kegiatan percobaan atau praktikum di laboratorium agar siswa bisa melihat secara langsung materi pelajaran yang sedang disampaikan. Yang ketujuh, ada metode karya wisata. Metode satu ini menggunakan tempat atau lingkungan yang mempunyai sumber belajar untuk siswa. Namun, penerapan metode ini perlu memperoleh pengawasan secara langsung dari guru. Yang kedelapan, ada metode latihan. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan melatih keterampilan kepada siswa dengan merangsang, memanfaatkan, atau membuat sesuatu. Biasanya setelah penjelasan murid akan diuji oleh beberapa pertanyaan. Yang kesembilan, ada metode perancangan. Pada metode ini, siswa akan dirangsang agar mampu membuat sebuah proyek yang nantinya akan diteliti. Kesepuluh, ada metode debat. Metode ini mengajak siswa untuk saling beradu argumentasi secara perorangan ataupun kelompok. Yang kesebelas, ada metode mind mapping. Metode pembelajaran ini menerapkan cara berpikir secara runtut pada sebuah permasalahan, bagaimana terjadinya, serta bagaimana penyelesaiannya. Melalui metode ini, siswa bisa meningkatkan daya analisis serta berpikir kritis agar memahami masalah sejak awal sampai akhir. Itu tadi macam-macam metode pembelajaran. Kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan metode diskusi, yaitu metode pembelajaran Pitchball. Trianto menjelaskan metode Pitchball merupakan pembelajaran diskusi yang diberikan guru dengan memberikan bola kepada salah seorang siswa untuk memulai diskusi dengan pengertian bahwa hanya siswa yang memegang bola yang dapat berbicara. Siswa lain mengangkat tangan agar mendapat bola jika ingin mendapat giliran berbicara. Sehingga metode ini dapat menimbulkan aktivitas belajar siswa dengan saling bersaing untuk berbicara satu sama lain. Kemudian ada langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam metode pembelajaran Pitchball, yaitu 1.
guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan topik yang akan didiskusikan. 2. Guru menyampaikan aturan dalam melakukan diskusi dengan menggunakan metode beachball. Yang ketiga, guru mempersiapkan sebuah bola, kemudian memberikannya kepada seorang peserta didik yang diminta untuk mulai mendiskusikan topik yang telah disiapkan. Yang keempat, peserta didik lain yang ingin berbicara harus mengangkat tangan untuk mengambil bola dan berbicara jika bola telah dipegangnya. Yang kelima, diskusi dilanjutkan sampai batas waktu yang ditetapkan atau beberapa konsep yang telah disampaikan oleh peserta didik. Yang keenam, guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan. Yang ketujuh, guru melakukan evaluasi pada akhir pembelajaran. Kelebihan metode pembelajaran beachball. Yang pertama, suasana kelas akan hidup sebab anak-anak mengarahkan pikirannya kepada masalah yang sedang didiskusikan. Yang kedua, menyadarkan anak didik bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan. Yang ketiga, membiasakan anak didik mendengarkan pendapat orang lain sekalipun berbeda dengan pendapatnya. Yang keempat, dapat menaikkan prestasi kepribadian individu seperti toleransi, demokratis, kritis, berpikir sistematis, dan membuat siswa lebih kreatif. Yang kelima, kesimpulan-kesimpulan diskusi mudah dipahami karena anak didik mengikuti proses berpikir sebelum sampai kepada kesimpulan. Kekurangan dari metode pembelajaran beachball. Yang pertama, kadang-kadang bisa terjadi adanya pandangan dari berbagai sudut bagi masalah yang sedang dipecahkan. Yang kedua, dalam diskusi menghendaki pembuktian logis yang tidak terlepas dari faktor-faktor dan tidak merupakan jawaban yang hanya sekedar dugaan atau coba-coba saja. Yang ketiga, tidak dapat dipakai dalam kelompok yang besar. Yang keempat, peserta mendapat informasi yang terbatas. Yang kelima, mungkin hanya dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara. Pembelajaran melalui metode beachball sangat cocok untuk proses belajar di bidang sains dan teknologi. Akuntansi merupakan salah satu mata pelajaran dalam bidang sains. Menurut pendekatan Galperin, proses belajar mengajar dapat digambarkan sebagai serangkaian 4 tahapan kegiatan, yaitu orientasi, latihan, umpan balik, dan lanjutan. Dalam orientasi, isi dan struktur mata pelajaran diberikan kepada siswa. Informasi tentang hubungan mata pelajaran yang dibahas dengan mata pelajaran yang lain dalam kerangka kurikulum dan kegunaan mata pelajaran juga diberitahukan kepada siswa. Agar siswa dapat mengetahui dan menerapkan mata pelajaran dengan baik, siswa diberi latihan. Penampilan hasil latihan akan menjadi umpan balik bagi siswa. Siswa yang membuat kesalahan akan mengetahui, menyadari, dan memperbaiki kesalahannya, sedangkan siswa yang benar memperoleh penguatan atau kepuasan melalui umpan balik itu. Penerapan real strategi pembelajaran beachball adalah guru membentuk kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 orang yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku atau ras yang berbeda. Kemudian guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Pada presentasi dipakai bola sebagai media. Penerapan strategi pembelajaran beachball ini dimulai dengan melempar bola kepada salah seorang siswa secara acak untuk memulai diskusi dengan ada ketentuan bahwa hanya siswa yang memegang bola yang bisa berbicara. Baik yang mengajukan pertanyaan atau yang menjawab pertanyaan maupun menyampaikan gagasan-gagasan, sementara siswa yang lain mengangkat tangan agar diberikan bola apabila mereka ingin berbicara. Sementara sebelum memulai diskusi, setiap kelompok membahas materi yang akan didiskusikan. Akhirnya untuk memastikan bahwa seluruh siswa telah menguasai pelajaran, maka seluruh siswa diberikan latihan soal.
Penampilan hasil latihan akan menjadi umpan balik bagi siswa. Siswa yang membuat kesalahan akan mengetahui, menyadari, dan memperbaiki kesalahannya, sedangkan siswa yang benar memperoleh penguatan atau kepuasan melalui umpan balik itu.